Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah sehat semua hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Eko akan memberikan materi ajar mengenai sikap rendah hati dan pemaaf. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama itu pengertian dari sikap rendah hati. Yang kedua, kita akan belajar tentang kaitan sikap rendah hati dengan pemaaf. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri sikap rendah hati. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang sikap rendah hati, kamu harus tahu dulu kemarin kita sudah belajar tentang apa sebelum materi sikap rendah hati. Nah, ini coba kita perhatikan. Pembelajaran sebelum sikap rendah hati adalah kalimat thayyibah istighfar. Pembelajaran pada kesempatan hari ini masih ada kaitannya dengan kalimat thayyibah istighfar. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini? Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa akan dapat menjelaskan makna rendah hati dan pemaaf dengan benar. Yang kedua, setelah menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri dari sifat rendah hati dan pemaaf dengan benar. Yang ketiga, setelah bertanya jawab, siswa dapat membiasakan perilaku rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat mendemonstrasikan mengenai makna dan sifat rendah hati serta pemaaf dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Tapi untuk mempelajari materi pada kesempatan siang hari ini, Pak Eko akan mencoba menerangkan materi dengan bermain game nantinya. Nanti kita tekan spin ini. Nah, lalu nanti akan berhenti di mana? Setelah berhenti di nomor 5 contoh, maka klik nomor 5 akan keluar soal. Soalnya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Contoh. Nah, contoh nomor 1. Nah, kita baca perilaku tidak angkuh, tidak pula sombong, dan menyadari kekurangan dirinya adalah pengertian dari sikap. Itu adalah pengertian dari sikap rendah hati. Kita lanjut, klik spin lagi. Ya, nomor 6, coba kita tekan nomor 6. Berikut ini adalah ciri-ciri dari sikap rendah hati, kecuali berarti yang lain itu termasuk ciri-ciri sikap rendah hati. Ada satu yang bukan termasuk ciri-ciri sikap rendah hati. Yang pertama, ciri-ciri sikap rendah hati yang pertama adalah tidak berambisi menjadi terkenal atau tidak ingin dipuji. Yang kedua, tidak segan bergaul dengan fakir miskin, bahkan sering membantu terhadap fakir miskin. Yang ketiga, tidak berat untuk memaafkan kesalahan orang lain dan selalu berterima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh orang lain. Yang salah adalah gemar membantu tidak sulit. Kita lanjut lagi. Ya, nomor 6 tadi sudah. Coba. Ya, nomor 3. Kita lihat. Dalam bahasa Arab, sikap rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Dalam bahasa Arab disebut tawadhu. Selanjutnya kita tekan lagi. Ya, nomor 4. Apa soal nomor 4 dan kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini? Dengan adanya sikap rendah hati, kita akan terhindar dari sifat sombong dan mampu menilai kekurangan diri kita.
Sehingga ketika ada teman yang mengejek, kita tidak langsung marah dan menjadikan kita menjadi pribadi yang pemaaf. Nah, itu kaitannya sikap rendah hati dengan pemaaf. Itulah kalau kita itu punya sikap rendah hati, maka kita tidak akan sombong dan kita selalu mengerti kekurangan diri kita, sehingga ketika ada teman yang bersalah kepada kita, kita akan selalu terbuka untuk memberi maaf. Tiga lagi, putar lagi. Nomor 5. Nah, ini berikut ini adalah contoh sikap rendah hati yang tepat. Yang tepat yang mana? Aska tidak mau maju mengerjakan ketika diperintah guru karena merasa ada yang lebih pintar. Rahma selalu jalan dengan menundukkan kepala walaupun di dalam keramaian, itu juga belum tepat. Sevi selalu giat belajar walaupun dirinya adalah siswa peraih ranking 1 di kelas. Setelah itu namanya sikap rendah hati, walaupun dia sudah berprestasi tetap berusaha, tidak boleh sombong. Maka jawabannya adalah yang nomor 3. Demikian pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya Pak Eko punya tugas untuk anak-anak semua. Yang pertama, kita refleksikan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Apakah kesan kalian setelah mengikuti pelajaran dengan materi tentang rendah hati dan pemaaf? Setelah kamu mempelajari materi tentang rendah hati, apa yang kamu peroleh dari materi tersebut? Nah, tuliskan di bawah ini. Yang kedua, setelah kamu mempelajari tentang materi sikap rendah hati, apa tekad kamu setelah mempelajarinya? Apakah kamu ingin berubah ataupun ingin menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Nanti dijelaskan di kolom ini. Yang selanjutnya, ayo lakukan. Setelah kalian mempelajari materi di atas, bagaimana cara kamu untuk bersikap atau membiasakan sikap rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban di kolom berikut atau di kolom yang bawah ini. Cara mudah untuk membiasakan bersikap rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari diisi anak-anakku sekalian. Yang terakhir, kesimpulannya adalah rendah hati adalah sikap menyadari keterbatasan atau kemampuan diri. Ketidakmampuan diri tidak menjadi sombong dan angkuh. Yang kedua, ciri-ciri sikap rendah hati. Yang pertama, ringan tangan, suka menolong, tidak segan bergaul atau berterima kasih, dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, apabila kita diberi nikmat oleh Allah, jangan menjadikan kita bersikap sombong. Sebaliknya, kita dapat pergunakan kesempatan tersebut untuk membantu orang lain. Dan yang keempat, apabila ada teman yang bersalah, maka kita harus memaafkan kesalahan orang tersebut. Sebaliknya, apabila ada teman yang membantu kita ketika kita membutuhkan, maka kita harus berterima kasih. Demikian pemaparan materi ajar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Eko. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.